Begini, bahkan konten Bengkel Tauhid kan sudah lama libur sejak sebelum Ramadan kan, dan nggak lama dari itu pondok juga ikut libur dan akhirnya teman-teman santri juga pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kalau boleh tahu nih Bah, kegiatan panjenengan pada saat itu apa saja? Alhamdulillah kita tetap beraktivitas sehari-hari, ya dari rumah ke masjid, ke Tebu Ireng. Mahat Ali sudah mulai sejak akhir bulan Syawal itu, ya antara rumah, masjid, Tebu Ireng, Mahat Ali. Kalau ini bahkan panjenengan sudah sekitar 8 kali pertemuan di konten Bengkel Tauhid ini, dan pernah nggak sih Bah panjenengan itu merasa kesusahan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman? Ya enggak, karena sudah dikasih tahu sebelumnya, makanya kalau saya bisa menjawab ya saya siap, kalau enggak ya karena belum membuka ya saya terus terang. Dan kegiatan ini juga alhamdulillah positif bagi saya, karena dengan ini kan saya juga akhirnya buka-buka. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo apa? Ya, makasih. Mas Obid, monggo. Makasih Cak. Gimana kabarnya, Bah? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Sehat. Mas Obid gimana? Alhamdulillah Cak, baik Cak. Alhamdulillah. Ayo boleh duduk. Ya monggo. Bah, boleh. Monggo. Makasih Cak suguhannya Cak. Oke, sama-sama Mas Obid. Begini Cak, saya rame-rame datang ke sini bareng Abah Yai dan teman-teman sebanyak ini loh Cak. Panik gak Cak? Wah, ini kalau dilihat dari muka-mukanya ini bikin panik deh kira-kira. Oh iya Mas Obid, ini ada kamera nih, ada rombongan, ini kira-kira ada acara apa ya? Kebetulan nih Cak, saya datang ke sini bareng teman-teman ini untuk membuka konten Bengkel Tauhid season 2. Oh iya Mas Obid. Kamera sudah siap. Bagaimana Bah kalau kita buka konten Monggo Bengkel Tauhid silakan season 2? ya. Bagaimana Cak? Monggo langsung mau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Bengkel Tauhid season 2 edisi pertama. Sebuah persembahan untuk kalian yang berusaha mendekat pada Al-Quran. Seperti biasa, saya Obid kembali lagi untuk berbincang dan menanyakan pertanyaan seputar hal ketauhidan dan keal-Quranan kepada narasumber kita yang sangat spesial, yakni Abah Yai Zakir Ridwan. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bah kabarnya Bah? Alhamdulillah sehat. Doa sampean semua kita diberi kesehatan. Alhamdulillah. Kebetulan nih bahkan kita kedatangan Cak Zaki. Bagaimana kalau Cak Zaki ini saya ajak untuk menemani saya membuka konten Bengkel Tauhid season 2 Bah? Oh ya, monggo silakan ya. Iya Cak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin bisa perkenalan Cak ke teman-teman. Kenalan dulu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Mungkin baru lihat saya ya, karena memang saya baru di sini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Helida Abdul Malik. Panggilannya tetap satu meskipun namanya panjang. Panggilan saya Zaki. Saya berasal dari Garut, Jawa Barat. Nah, saya juga di sini sebagai abdin dalem yang kebetulan diajak Mas Obid untuk menemani juga Mas Obid di sini membuka konten Bengkel Tauhid pada season yang kedua kali ini. Mungkin cukup perkenalan dari saya kembalikan ke Mas Obid, monggo. Oke teman-teman, saya harap kalian semua bisa mengenal Cak Zaki ini. Bagaimana Pak kalau kita langsung masuk ke sesi tanya jawab? Ya, monggo. Untuk pertanyaan pertama dari saya sendiri Bah. Pertanyaannya, apakah Al-Quran akan bisa menjadi laknat bagi hafiz Quran? Jika bisa, bagaimana kriterianya Bah? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Al-Quran bisa memberikan syafaat, juga bisa memberikan laknat. Jadi Al-Quran syafi'un musyafa' wa mahilun musaddaq. Artinya Al-Quran itu bisa memberikan syafaat dan syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bisa memberikan syafaat, artinya memberikan pertolongan bagi pembacanya. Sebagaimana hadis Nabi,
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Nah, di sisi lain ada hadis yang menyatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang, sebab Al-Quran ini juga sebaliknya bisa merendahkan derajat seseorang karena juga sebab Al-Quran. Artinya kalau orang itu menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai panutan, sebagai pedoman hidup, maka otomatis Al-Quran akan mengangkat derajat orang tersebut. Dan sebaliknya, jika Al-Quran ini diabaikan, ditinggalkan, dan tidak dijadikan pedoman hidup, tidak dilaksanakan perintahnya, tidak diikuti petunjuknya, maka Al-Quran akan bisa memberikan laknat. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran ini di belakangnya, artinya tidak dijadikan imam sebagai imam, maka Al-Quran akan menjerumuskan dia ke neraka. Jadi kita memang harus benar-benar meneladani ya dari... Oh ya, jadi kalau orang itu sudah memilih Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka sebagaimana layaknya buku petunjuk, ya petunjuk itu harus diikuti, dilaksanakan. Kalau enggak kan akan kesasar. Berarti benar ya Bah, kalau Al-Quran itu bisa menjadi laknat bagi kita? Iya, jika Al-Quran itu diabaikan, ditinggalkan, bahkan dicampakkan. Meskipun kita menjadi hafid gitu ya, tapi kalau misalkan diabaikan tetap betul, ya. Di dalam Al-Quran sendiri kan digambarkan jangan seperti khimar yang bawa kitab. Kamar khimar yahmilu asfaro. Pertanyaan pertama dari santri yang bernama Mujahid Jauhar asal Lamongan. Gini Bah, apakah irama-irama dalam membaca Al-Quran itu, contoh bayati, ros, dan lain sebagainya itu sudah disepakati oleh para ulama quro? Dan bolehkah kita membuat irama sendiri Bah? Ya, kalau misalkan yang dari Mas Obid katakan tadi, seperti mungkin irama yang lain itu Bah, mungkin kayak langgam Jawa gitu yang biasa disebut nyindan, itu bagaimana gitu Bah? Memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan irama yang bagus, agar menyentuh mustami'nya, pendengarnya. Salah satu hadis Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara merdu kalian. Cuman Nabi setahu saya tidak pernah menerangkan seperti yang Awabid sebutkan tadi, lagu bayati, ros, nahawan, dan lain-lain. Itu adalah hasil karya, hasil kreasi para ulama. Gitu. Jadi sepanjang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu apa, boleh sepanjang tidak menyalahi kaidah-kaidah tajwid dan bahkan tidak sampai merubah makna. Ya harus dibaca sesuai dengan kaidah tajwid, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, jangan sampai dibalik. Jadi memang ini saya baca buku Mabahis Ilmu Quran karya Man Al-Qattan, ada beberapa model nagom atau lagu Al-Quran yang dianggap bid'ah atau dianggap menyalahi. Di antara ini yang disebut dengan tar'id. Bila qori menggelentarkan suaranya, laksana suara yang menggeletar karena kedinginan atau kesakitan. Yang kedua, tarkis, yaitu sengaja berhenti pada huruf mati, namun kemudian dihentakkannya secara tiba-tiba disertai gerakan tubuh seakan-akan sedang melompat atau berjalan cepat. Yang ketiga, tadrib, yaitu mendendangkan dan melakukan Quran sehingga membaca panjang bukan pada tempatnya atau menambahnya bila kebetulan tepat pada tempatnya. Yang selanjutnya, tahzin, yaitu membaca Quran dengan nada memelas seperti orang yang bersedih sampai hampir menangis disertai kekhusyuan dan suara lembut. Yang selanjutnya, tardad,
Yaitu bila sekelompok orang menirukan seorang qari pada akhir bacaannya dengan satu gaya dari cara-cara di atas. Nah, ini pendapat yang menyatakan model membaca seperti ini tidak dianjurkan. Ya. Adapun pertanyaan saudara Jauhar membaca Al-Quran dengan nagom Jawa boleh sepanjang tidak merubah makna, yaitu tidak mengurangi, tidak menyalahi kaidah-kaidah tajwid yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi memang benar bahaya harus menggunakan suara yang enak, bacanya juga harus bagus supaya yang menghayati itu bukan cuma kita, tetapi orang lain gitu, bahaya mungkin. Gitu. Sebisa mungkin orang yang mendengarkan itu merasa tersentuh sehingga dia tertarik untuk membaca Al-Quran. Gitu. Berarti untuk membuat irama sendiri boleh asalkan tidak merubah makna dan menyalahi kaidah tajwid. Iya, betul. Dari teman-teman santri yang bernama Iqbal Farel Jamlean asal Sidoarjo. Bagaimana sikap kita dalam perjalanan mendengarkan lantunan Al-Quran yang salah dan salahnya tersebut sampai merubah makna, Bah? Nah iya, Bah, mungkin saya memang pernah mengalami gitu ya. Saya pernah naik sepeda nih dalam perjalanan gitu. Terus saya itu lewat masjid dan masjid itu kebetulan mengadakan khataman gitu. Otomatis kan pakai mic gitu, kedengaran dari luar. Nah, saya mendengar itu ada bacaan yang salah ya. Karena saya memang hafal juz itu dan saya yakin ini salah gitu. Nah, jadi saya itu bingung, Bah, cara menyikapinya itu bagaimana gitu. Ya, kalau sampean bisa mengajak diskusi mereka dengan cara yang baik, dengan cara diskusi yang tidak menyinggung mereka, tidak bergaya menggurui mereka, ya baik-baik saja. Artinya mungkin langkah pertama sampai ta'aruf dengan mereka, begitu kenal sampai ajak diskusi. Terus terang saya pernah mondok dan saya berguru, menurut guru saya bacaan yang benar itu begini. Tadi Bapak membaca begini, ini menurut hemat saya adalah salah. Dengan demikian insya Allah mereka bisa menerima. Jadi boleh gitu, Bah, ya kalau misalkan saya nih kan tadi mendengar tadi ya, terus saya turun dari sepeda gitu, langsung membenarkan gitu, nggak apa-apa gitu? Iya, dengan cara musyawarah. Iya. Musyawarah sharing pendapat. Ya pertama ta'aruf dulu, jangan sampai langsung menegur, apalagi dengan cara kasar, itu nggak bagus juga. Atau itu bahkan lagi baca nih, Bah, ya, si orang itu lagi baca, terus saya langsung mengajak ngobrol gitu, atau nunggu selesai dulu? Nunggu selesai dulu. Setelah itu baru sampai ta'aruf, perkenalan, nah terus baru masuk ke materi yang ingin sampai sampaikan. Dari santri yang bernama Syafiq Al-Baqi asal Gresik. Allah itu berbeda dengan makhluknya dari segi bahasa dan lain-lain. Pertanyaannya nih, Bah, bagaimana caranya Allah menyampaikan wahyu ke malaikat Jibril sebelum malaikat Jibril menyampaikannya ke Nabi Muhammad? Iya, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyatakan, yang menjelaskan bahwa Allah berkata atau berbicara kepada malaikat. Di antaranya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Ayat lain idzuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat anni ma'akum, dan seterusnya. Ya, cara Allah memberikan wahyu kepada malaikat, ya Allah langsung bicara kepada malaikat seperti yang dialami Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Yang pernah dialami Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah sholat, yaitu ketika Isra Mi'raj. Ya, Nabi dipanggil oleh Allah naik ke Sidratil Muntaha. Di sana Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat. Itu terjadi dialog
dialog. Ya, intinya kita meyakini bahwa Allah itu salah satu sifat wajibnya adalah kalam, ya kan? Iya. Kalam. Jadi kaunuhu mutakalliman. Cuman jelas kalamnya Allah berbeda dengan kalamnya manusia. Ya. Kita tidak boleh menyelidiki karena yang jelas Allah itu tidak sama dengan manusia. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Atau sifatnya beda, perbuatan juga beda. Ya. Nah, cara Allah memberikan wahyu kepada malaikat, ya cara Allah bicara langsung kepada malaikat. Ya, kepada malaikat. Nah, seperti Al-Quran ini, keberadaan Al-Quran itu pertama itu adanya di Lauhil Mahfud. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfud. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun. Kitabin maknun itu maknanya, maksudnya sama dengan Lauhil Mahfud. Jadi Al-Quran berada di Lauhil Mahfud. Nah, kemudian diturunkan oleh Allah ke tempat yang disebut Baitul Izzah, di Sama'id Dunya. Itu jumlatan wahidatan. Terjadi pada bulan Ramadan. Ya, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah mubarakah itu ya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya dari Sama'id Dunya, dari Baitul Izzah, disampaikan oleh malaikat Jibril atas izin Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad ini di bumi, di Mekah. Jadi dari Baitul Izzah di Sama'id Dunya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad ini berangsur-angsur, bertahap, dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Ada yang berpendapat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi sejak Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di Mekah sana, yaitu turunnya 5 ayat dari surat Al-Alaq. Sejak itu kemudian sampai tahun ke-13 sejak diangkat jadi Nabi dapat perintah untuk pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun Nabi wafat, dipanggil oleh Allah SWT wafat. Nah, berarti turunnya Al-Quran itu dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka ada istilah ayat atau surat Makkiyah, ada istilah ayat atau surat Madaniyah. Jadi ketika Al-Quran atau ayat atau surat itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut Makkiyah. Jika ayat surat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sesudah Nabi hijrah di Madinah, maka dinamakan Madaniyah. Jadi malaikat menyampaikan kepada Nabi. Adapun malaikat ini sama sekali tidak merubah lafaz atau redaksi. Jadi malaikat menyampaikan seperti yang diterima oleh malaikat Jibril dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini menirukan. Tapi Nabi Muhammad kan dalam Al-Quran disebutkan An-Nabil Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan bisa menulis. Ya. Tapi Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas, cerdik, limpat. Salah satu sifatnya adalah fatona. Ya. Nah, malaikat Jibril membaca, Nabi menirukan. Selanjutnya Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat pun menirukan. Nah, sehingga metode inilah yang banyak diikuti oleh umat Islam, termasuk DMG ini.
metode Jibril, yaitu gurunya membacakan, muridnya menirukan. Seperti yang dilakukan oleh para pengguna Al-Quran DMG selama Maghrib Fasoha Binador itu. Gurunya membacakan, muridnya mendengar dan menirukan. Seperti itu. Ya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan dari teman-teman audien. Mungkin dari teman-teman audien ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Oke, baik. Monggo, Mas Musa. Teman-teman audien. Mungkin dari pertanyaan. Kapan perumusan tajwid ditemukan dan siapa mau tanya, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Tadi saya sampaikan Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui lisan syafahi. Jibril membacakan, malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad menirukan. Selanjutnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat juga dengan metode yang sama. Nabi membacakan, sahabat menirukan. Itu tentu sudah sesuai dengan yang datang dari Allah. Ya. Kemudian setelah Nabi wafat, sahabat menyampaikan kepada generasi berikutnya yang disebut dengan tabi'in. Nah, pada masa tabi'in inilah buat kaidah-kaidah, dengan kaidah tersebut orang akan terhindar dari kesalahan membaca. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ada orang membaca Al-Quran, mestinya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, ada orang membaca wa rasulihi, mestinya wa rasuluhu dibaca wa rasulihi. Ya, kalau wa rasuluhu itu atofnya kepada mahal i'rabnya lafadz Allah, berarti sesungguhnya Allah dan Rasulnya terbebas dari orang-orang musyrik. Tapi kalau dibaca wa rasulihi maka kepada musyrikin. Sesungguhnya Allah bebas dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Lah ini kan salah. Dengan kejadian ini maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada orang, kalau nggak salah namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, untuk menciptakan kaidah-kaidah. Dengan kaidah tersebut orang terhindar dari kesalahan. Maka ditemukanlah kaidah titik. Jadi awalnya belum ada titiknya. Ya, selanjutnya disempurnakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu menciptakan harokat. Selanjutnya ditemukanlah kaidah-kaidah tajwid, seterusnya. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Pada zaman Nabi yang namanya fikih, usul fikih itu belum ada secara tulis dalam kitab, ya. Tapi prakteknya sudah ada. Tapi ilmunya belum ada. Orang zaman sahabat membaca Al-Quran sudah benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Cuman ilmu tajwidnya belum ada. Ya. Nah, ilmu tajwid itu ditemukan pada masa tabi'in atau tabi'in. Persisnya saya lupa. Wallahu alam. Jadi mungkin gini Bah ya, kalau misalkan tadi kan Abu Aswad Ad-Du'ali itu penemu titik-titik, ya. Terus tadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi harokat. Ya. Jadi pas zaman Abu Aswad Ad-Du'ali itu belum ada harokat gitu, cuma titik saja. Gitu. Ya, titik saja. Kalau misalkan apa namanya? Tapi orang bacanya Al-Quran sudah benar. Kenapa benar? Karena hafal. Oh iya, karena hafal. Jadi Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan lisan. Berarti kan hafalan. Iya. Sahabat menghafal, setelah dihafal disuruh nulis. Ya, sahabat-sahabat menulis dengan cara mereka. Ya, tentu alat tulis sudah ada. Ya, sudah ada. Seperti kolam yang disebutkan dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, bentuk kolamnya kayak apa? Ya tentu belum seperti sekarang ini, ya kan? Dan alat tulisnya kayak apa ya? Tidak secanggih sekarang. Yang jelas sudah ada. Ya, teknologi kertas belum ada. Ya, belum ada.
maka mereka menulisnya di Batu gitu ya, Pak. di kulit-kulit binatang, di batu-batuan, di pelapa kurma dan lain-lain. Itu. Atau gini, Bah, saya mau bertanya, kalau misalkan itu tuh yang tanda kayak tashil, ismam, itu dari mana gitu asal? Ya itu semua dari Nabi, Nabi dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah. Dan semua ada sanadnya. Jadi bacaan ismam, tashil, nakal itu semua dari Nabi. Jadi Al-Qur'annya satu tapi cara membacanya berbeda. Berbeda-beda. Tajwidnya yang berbeda. Menurut satu contoh mayyakulu dalam menurut Imam Hafiz dibaca idgham bihunna. Tapi khalaf dari Imam Hamzah tanpa guna, idgham bila guna. Mayyakulu gitu. Begitu juga yang lain ya. Wabil akhirati hum yuqinun, kalau menurut Imam Warsh dinakal dan roknya tarkik, wabil akhirati hum yuqinun. Yu'minuna, Imam Warsh membacanya yuminuna, jadi hamzanya diganti sukun dengan harokat. Kalau sebelum hamzah itu dhamma berarti diganti wawu. Kalau sebelum hamzah itu kasrah berarti diganti ya. Ya. Kalau sebelum hamzah itu fathah berarti diganti alif. Imam Waras, dan juga Imam As-Susi. Ya, Imam Susi. Jadi semua qiraat itu ada sanadnya, ada silsilah guru dari guru dulu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, Bah, dan terima kasih juga kepada Mas Musa karena sudah bertanya. Oke, Bah, terima kasih karena sudah mau membimbing kami lagi. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Ya. Dan sebelumnya saya juga meminta maaf kepada Mas Zaki dan berterima kasih karena sudah mau menemani saya untuk membuka konten Bengkel Tauhid season kedua ini ya. Iya Mas Abid, sama-sama ya. Justru saya juga ya seneng gitu ya kita bisa berkumpul di sini. Apalagi kan kita bisa langsung belajar sama Abah Yai Sakin. Ya. Makasih ya Abah atas ilmunya. Ya. Gitu. Semoga manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang mempunyai pertanyaan bisa ditinggal di kolom komentar ya, atau bisa langsung menghubungi media resmi Galeri MQ. Ya, Galeri ini Santri Madrasatul Quran. Dan jika teman-teman ingin video ini lebih bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Rafid Khalili. Saya Ahmad Zaki Helida Abdul Malik. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.